Hai X level, good morning. Welcome back with Teacher Cuita. How are you today? How are you this morning? Okay, I hope all of you stay healthy and keep spirit. Today we are going to study Matematika. Before we study, prepare yourself and pray first. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study Matematika. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, X level, hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Ya, jadi hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Kemudian yang kedua, perbandingan volume dan debit. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, mengetahui perbandingan volume dan debit. Nah, kita bahas untuk yang pertama, pengukuran jarak dan kecepatan. Nah, untuk memahami mengenai hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu, kita lihat contoh cerita berikut. Setiap hari ayah mengantar Javier ke sekolah dengan menggunakan motor. Jarak dari rumah Javier ke sekolah adalah 3 km. Biasanya ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Namun, pada hari ini, ayah membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Nah, dari cerita ini, tahukah kamu apa yang mempengaruhi ayah sampai di sekolah lebih lama dari biasanya? Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi? Ya, kecepatan, ya. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kita lihat dari ceritanya, ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 5 menit, berarti kecepatannya lebih cepat. Nah, ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 10 menit, berarti kecepatannya lebih lambat, ya. Oke, tahukah kamu kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu? Oke, kita lihat pengertian dari jarak. Jarak adalah panjang atau jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, dari cerita itu, yang menjadi jarak adalah panjang lintasan rumah Javier ke sekolah, yaitu 3 km. Berarti, ayah menempuh dari rumah sejauh 3 km. Nah, kemudian, waktu adalah lamanya untuk menempuh panjang atau jauhnya perjalanan. Nah, dari cerita itu, waktu yang ditempuh ayah selama perjalanan ke sekolah yaitu 5 menit. Nah, inilah yang menjadi waktunya. Oke, sekarang kita lihat untuk rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, untuk rumus kecepatan, jarak, dan waktu, kita ingat saja rumus segitiga yang disikat dengan JKW. Nah, kamu boleh ingat dengan istilah Jokowi, ya. Nah, untuk rumus segitiganya seperti ini. Nah, jarak, kecepatan, waktu. Nah, dari sini kamu bisa mempermudah membuat rumus apabila yang ditanya adalah jarak atau kecepatan maupun waktu. Nah, dari segitiga ini kita peroleh kecepatan sama dengan jarak per waktu, ya. Yang artinya apabila yang ditanya di soal adalah kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, kemudian kalau yang ditanya adalah jarak, maka rumusnya adalah waktu kali kecepatan. Dan apabila yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Atau dari segitiga ini, kalau dia di atas dan di bawah seperti ini, dia dibagi. Kalau dia berada di kiri dan di kanan, berarti dikali, ya. Kalau dia horizontal dikali vertikal, dia dibagi. Nah, ingat saja dari segitiga ini, JKW atau Jokowi, ya. Oke, kita lihat untuk contoh soal mengenai kecepatan.
waktu, dan jarak. Nah, untuk contoh soal yang pertama, sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, dari soal ini, langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah membuat yang diketahui. Nah, yang diketahui di soal adalah waktu atau W. W sama dengan 2 jam. Kemudian jaraknya ya, jaraknya atau J. J sama dengan 150 km. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan, berarti K. Nah, kalau yang ditanya kecepatan berarti rumusnya jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, bisa kita lihat di segitiga JKW-nya atau Jokowi-nya. Nah, kalau yang ditanya kecepatan, nah berarti kalau dia bentuk vertikal, ya atas dengan yang di bawah, berarti dia dibagi ya. Ini dibagi. Ingat aja, jarak per waktu, jarak per waktu. Ya. Nah, maka diperoleh kecepatan sama dengan 150 km per 2 jam sama dengan 75 km per jam. Ya, jadi satuan dari kecepatannya adalah kilometer per jam. Nah, untuk satuan waktu dan jarak ya, untuk satuan waktu boleh satuannya jam, menit, dan detik ya. Kemudian untuk satuan jarak itu ada yang kilometer atau meter ya, tergantung satuan kecepatan yang diminta ya. Apabila misalnya satuan kecepatan yang diminta misalnya meter per sekon, berarti satuan waktunya harus dalam detik ya. Apabila kecepatannya meter per detik, berarti satuan waktunya adalah detik, satuan jaraknya adalah meter ya. Nah, kalau berbeda berarti kamu harus samakan ke satuan kecepatannya. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Pak Beni mengendarai mobil dari Tasikmalaya menuju Cirebon, menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7.00, pukul berapa Pak Beni sampai di Cirebon? Nah, langkah yang pertama kita buat diketahui dulu. Diketahui jarak sama dengan 90 km. Kemudian kecepatannya 60 km per jam ya. Ini kecepatannya. Yang ditanya adalah waktu. Nah, pukul berapa? Nah, berarti waktu. Nah, untuk rumusnya, kalau yang ditanya waktu berarti jarak dibagi kecepatan atau jarak per kecepatan. Nah, dari rumus segitiga ini, jika W ini, kalau ditanya waktu berarti jarak per kecepatan ya, maka dia dibagi. Nah, waktu sama dengan 90 km per kecepatannya 60 km per jam. Nah, maka hasilnya adalah 1,5 jam ya. Nah, karena dia tadi berangkat pukul 7 ya, berarti ditambah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit ya. Jam 7 berangkat, perjalanannya 1 jam 30 menit, berarti Pak Beni tiba di Cirebon pukul 8.30 WIB. Nah, itu dia untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Yang ditanya, berapa jarak kota A dengan kota B? Nah, langkah yang pertama kamu buat dulu yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui adalah W atau waktu ya. Waktunya berapa lama? 3 jam. Kemudian kecepatannya 80 km per jam. Yang ditanya adalah J atau jarak ya, berapa jaraknya. Nah, maka rumusnya adalah jarak sama dengan K kali W atau kecepatan kali waktu. Nah, dari segitiga ini bisa kita lihat ya. Nah, kalau yang ditanya adalah si jarak, maka rumusnya kecepatan kali waktu ya, ini dikali. Nah, maka diperoleh jarak sama dengan 80 km per jam dikali 3 jam sama dengan 240 km. Maka jarak dari kota A dengan kota B
sama dengan 240 km. Nah, itulah untuk contoh soal mengenai kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, jadi kamu hanya mengingat rumus hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perbandingan volume dan debit ya. Ini hampir sama seperti jarak dan kecepatan ya. Nah, apakah itu debit? Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Nah, debit itu sama dengan kecepatan, hanya saja debit itu dinyatakan untuk zat cair ya. Oke, sedangkan kecepatan itu adalah lajunya. Oke, untuk rumus debit, volume, dan waktu ya, kita juga bisa buat dalam bentuk segitiga. Nah, dari segitiga ini dapat diperoleh ya, kalau yang ditanya debit berarti rumusnya volume dibagi waktu. Kalau yang ditanya waktu berarti rumusnya volume dibagi debit. Kalau yang ditanya volume, maka rumusnya debit dikali waktu ya, sama seperti kecepatan dan jarak dan waktu tadi ya. Berarti kalau yang ditanya volume, yang di atas berarti ini kalikan ya. Kalau yang ditanya waktu misalnya, berarti volume dibagi debit ya. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama, seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Nah, dari soal ini kita buat dulu apa yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui adalah ya, yang pertama adalah volumenya. Ya, ini volume 36 liter. Ya, karena dikatakan sebanyak 36 liter bensin, berarti dia volumenya, jumlahnya. Nah, kemudian waktunya 2 menit ya. Nah, yang ditanya adalah berapa liter per menit debit, berarti yang ditanya debit. Maka rumusnya debit sama dengan volume per waktu ya. Dari segitiga ini bisa kita lihat, kalau yang ditanya ini debit berarti rumusnya jadi volume per waktu. Oke, maka debit sama dengan 36 liter dibagi 2 menit sama dengan 18 liter per menit ya. Nah, karena ini satuannya sudah sesuai dengan satuan debitnya, liter per menit, karena ini sudah sama-sama liter dan menit, maka kita tidak ubah satuannya ya. Kalau dia berbeda baru kita ubah dulu, kita samakan dulu ke satuan debitnya maupun ke satuan kecepatan. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Jika debit air 10 meter kubik per menit dan volume kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat diketahui dan ditanyanya. Nah, yang diketahui adalah yang pertama debit airnya yaitu 10 meter kubik per menit. Nah, lalu yang kedua adalah volumenya ya. Volume kolam yaitu 160.000 liter. Nah, yang ditanya adalah waktu ya, berapa menit waktu yang diperlukan, yang ditanya adalah waktu. Maka rumusnya adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, dari rumus segitiga ini ya, dari bentuk segitiga ini bisa kita lihat kalau yang ditanya waktu berarti rumusnya jadi volume dibagi debit. Oke, maka waktu sama dengan 160 meter kubik. Nah, kenapa dia 160 meter kubik? Karena satuan debit yang diminta adalah dalam meter kubik per menit. Sedangkan yang diketahui satuan volumenya adalah 160.000 liter. Nah, dia masih dalam satuan liter, berarti kita harus ubah ke meter kubik. Nah, kita ubah ke meter kubik, dia jadi 160 ya, karena dia dibagi 1000. Nah, kemudian kita lihat untuk satuan waktunya. Satuan waktunya harus dalam menit. Nah, maka 160 meter kubik per 10 ya, karena debitnya kan 10 meter kubik
per menit. Nah, maka hasilnya adalah 16 menit. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam yaitu 16 menit. Nah, itulah untuk contoh soal mengenai pengukuran satuan debit, ya, hubungan satuan debit, volume, dan waktu. Oke, nah untuk memahami kembali materi ini, ya, supaya semua anak-anak X level lebih memahami mengenai materi satuan waktu, volume, dan debit, dan juga kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, teacher berikan soal latihannya, ya. Nah, di sini teacher cantumkan 2 soal, kemudian dari buku matematika halaman 62 nomor 2, 4, dan 5. Jadi ada 5 soal untuk latihannya. Nah, jadi kamu harus pahami dulu tadi mengenai rumus dalam kecepatan, jarak, dan waktu, dan juga dalam pengukuran satuan debit. Nah, itulah untuk penjelasan materi kita hari ini. Teacher berharap anak-anak semua X level tetap semangat belajar dari rumah, ya. Apabila ada yang tidak dipahami mengenai materi hari ini, boleh ditanyakan ke Teacher Cornelia maupun ke Teacher Juwita. Okay, see you next time and God bless you.